Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Siap mengantar anak ke sekolah, aku pulang ke rumah. Tugasku mengantar anak sekolah dan yang menjemput anak-anakku tugas ayahnya. Begitulah seterusnya. Aku duduk termenung, pemikiranku menerawang ke masa lalu. Masa kecilku penuh dengan derita. Kami hidup satu keluarga kecil. Ayahku, ibuku, kami kakak adik 3 orang. Aku anak yang tertua di keluarga kami. Ayahku bekerja di satu PT di kota Medan. Ibuku aku tidak tahu di mana kerjanya. Siap memasak, kami makan bersama. Ayahku berangkat kerja. Setelah siap makan, ibuku setelah berangkat ayahku, ibuku pergi, tidak tahu kita kemana tujuannya. Katanya dia kerja. Tiba waktu zuhur, ayahku pulang. Kami makan bersama. Kadang-kadang banyak tersisa di piring kami masing-masing. Ayah menyiapkan kami dan berkata, nasi tidak boleh terbuang, nak. Dia menangis nanti. Kami disuapi ayah satu persatu, walaupun diriku telah besar. Walaupun sudah mulai besar kelas 2 SD, aku masih terus disuap ayah. Kalau ada nasiku tersisa di piring, begitulah kasih sayang ayahku pada anak-anaknya. Tiba malam hari, ibuku terlambat pulang. Tiba-tiba ibuku pulang, kudengar ribut-ribut di dalam rumah. Kudengar kata-kata ibu yang tak dapat kulupakan sampai saat ini. Aku sudah bosan hidup miskin. Aku mencari suami yang bisa membahagiakanku, kata ibuku. Kalau begitunya kata-katamu, kita berpisah saja, jawab ayahku. Tiba di pagi hari, ayahku menyusun baju-baju kami, anak-anaknya. Mobil bus Aceh berhenti di muka rumah kami. Kami anak-anak dibawa ke bus Aceh dan masuk. Melihat kami mau masuk ke dalam bus, ibuku datang berlari-lari menuju bus. Tinggalkan anak-anakku. Jangan dibawa anak-anakku, kata ibuku. Ayah terus membawa kami masuk ke dalam bus. Ibuku sampai dan naik ke dalam bus dan menarik tanganku. Ayah ibuku saling tarik-menarik. Lepaslah dari tangan ayahku. Bus pengangkutan Aceh berangkatlah menuju Banda Aceh. Di saat itulah aku berpisah dengan ayahku dan adik-adikku yang sangat kucintai. Kepergian ayahku dan adik-adikku membuatku sedih. Tidak berapa lama, ibuku menikah dengan laki-laki yang dicintainya. Karena cintanya kepada suaminya, dia rela berpisah dengan ayahku dan adik-adikku. Setelah menikah, ibuku aku dititipkan dengan paman. Ibuku pergi dengan suaminya barunya arah Serbelawan Siantar. Paman punya anak 4 orang, masih kecil-kecil. Aku meong bibi, membantu pekerjaannya di rumah, mengurus anak-anak dan menyuci pakaian dan pekerjaan rumah lainnya. Pekerjaan seperti itu tak pernah kulakukan selama bersama dengan ayahku, adik-adikku. Teringatlah aku waktu kami bersama ayah dan ibuku dan adik-adikku. Waktu aku tidak selera makan, ayahku menyuapiku
dan berkata, harus kuat makan supaya sehat. Kalau sakit-sakitan anak ayah tidak cantik lagi seperti sekarang. Mendengar kata-kata ayahku, aku tersenyum malu, menerima suapan ayah sampai habis nasi di piringku. Sedang aku melamun, Hesti, cepat kumpulkan piring-piring ini. Cuci, bersih, meja baguskan. Aku tersentak dari lamunanku. Aku berdiri, membersihkan meja dan mencuci piring. Setelah selesai, kubuka tudung untuk makan. Nasi dan lauk pun sudah habis. Kukikis nasi dengan cabai-cabai yang tinggal. Itulah yang kumakan. Aku menangis, ibuku tidak bertanggung jawab meninggalkanku. Di sini sendiri, air mataku tak terbendung lagi, jatuh membasahi pipiku. Anak bibiku kasar, membentakku terus. Aku disuruh terus, mereka menjambak rambutku dan menendangku. Aku tak sanggup lagi, tapi aku kemana perginya? Sudah berapa tahun aku di rumah pamanku, bertambah lama, bertambah sakit. Ibuku tidak pernah menjengukku. Tiba suatu hari aku dijambak dan ditampar, akhirnya aku melawan. Aku membalas perbuatan. Kujambak rambutnya dan kutampar. Melihat keadaan anaknya, bibiku menjambakku dan memukulku. Akhirnya aku diusir dari rumahnya dan melemparkan pakaian lusuh. Selama aku di rumah pamanku, aku tak pernah beli pakai baju baru. Mana bekas pakaian mereka, itulah aku pakai walaupun di hari Lebaran. Aku keluar dari rumah bibiku. Aku pergi tanpa tujuan. Ibuku tidak pernah menjemputku. Dia asik dengan suami yang baru. Dan ibuku sudah punya anak dengan suaminya yang baru. Aku pergi tanpa arah tujuan. Hujan datang, angin kencang. Ku cari tempat berteduh. Baju yang di kantong plastik terus ku bawa kemana aku pergi. Aku duduk di teras rumah orang sambil menangis, memanggil nama ayahku. Kedinginan aku bergumam dalam hati, ayah datanglah, tengoklah anakmu, sambil menangis memanggil nama ayah. Tengah malam di hujan yang lebat ada seorang ibu menghampiriku dan bertanya, di mana rumahmu, nak? Aku diam, tak bisa menjawab. Di mana rumahmu supaya ibu antar, dan anak siapa? Mendengar kata-kata ibu itu, aku telah diusir dari rumah pamanku, bibiku. Ayolah ke rumah ibu. Besok ibu antarkan ke rumah Pakcikmu Lastri. Aku mengikut, tidak ada jalan lain lagi. Sampai di rumah ibu Nani namanya, aku disuruh ganti pakaian dan tidur dengan anaknya. Pagi hari ibu datang ke kamar dan berkata, makan kita dulu, nak, supaya ibu antar ke rumah makcikmu Lastri. Kami makan bersama. Sudah lama tak pernah lagi makan bersama. Selama ini di rumah bibiku, setelah mereka makan, aku merapikan meja makan. Mana yang tersisa itulah yang aku makan. Kalau tidak ada yang tersisa, aku tidak makan lagi. Aku tidak makan, begitulah seterusnya. Setelah makan, ibu Nani mengajakku ke rumah makcikku Lastri. Sampai di rumah makcikku berkata, anak ini nakal seperti orang tuanya.
hatiku sedih mendengarkannya. Meskipun perkataannya sangat menusuk hatiku, aku terpaksa tinggal di rumahnya. Tinggal di rumah makcik sama dengan keadaan di rumah pamanku. Mungkin sudah takdirku dibuang ibuku. Mengapa ibu tega? Dia mengambil aku dari ayahku. Setelah itu dia tidak bertanggung jawab. Setelah dapatnya aku, dia buang. Tidak pernah datang lagi. Aku dipukul sepupuku, terlambat mengambil sepatunya. Selama ini aku tak pernah membalas, tapi sekarang ku balas pukulan. Melihat kami bertengkar, makcikku menolakku dengan keras ke dinding beton rumahnya. Kepalaku terantuk ke dinding, aku pusing dan diusir dari rumah makcikku. Akhirnya aku pergi dari rumah makcikku ke rumah uak kakak ibuku. Sampai di rumah uak aku disambutnya. Dia sudah tahu masalah semuanya. Di rumah uak aku dapat kasih sayang. Anak-anaknya baik sama aku. Rumah uakku sangat sederhana, tapi hatinya baik. Walaupun uakku hidupnya sederhana, kami tidak pernah tidak makan. Aku sekolah dibuatnya, walaupun sekolah paket. Aku kerja saja, Wak. Aku sudah beranjak dewasa, aku udah bisa kerja. Aku kerja di restoran. Pertama mencuci piring, memasak dan melayani para tamu makan dan minum. Sudah setahun aku bekerja, ada langganan sering makan di restoran tempatku bekerja. Siap makan di sini dek sebentar. Abang mau cerita sebentar. Apa bang? Masa abang tidak tahu? Abang biasa di sini makan. Pembayarannya di sana. Kutunjuk lokasi pembayaran. Bukan masa pembayaran dek. Abang mau cerita sebentar. Sebentar ya bang. Kusiapkan semua dulu. Kemasi saya datang. Sudah saya berkemas, saya mendatangi. Ada apa bang? Tempat tinggal adik di mana? Saya menunjukkan lokasi tempat tinggal saya. Mulai saat itu saya sering diantar Ahmad namanya. Sudah hampir 1 tahun kami berteman. Ahmad mau meminangku. Di suatu malam kami pergi berdua jalan-jalan makan ke kafe sambil menikmati nasi goreng. Ahmad berkata, kira-kira berapa uang pinangan yang diminta? Aku kerja di bengkel, gajiku tidak seberapa. Katakan berapa kesanggupan abang. Nanti ku musyawarahkan kepada uak. Hanya satu permintaanku. Kalau kita menikah nanti, ayahku lah yang mewalikan. Andai kata ayahku masih hidup. Andai kata ayahku telah tiada, barulah aku rela diwali hakimkan. Alamat ayahku tidak tahu aku di mana berada. Memang permintaanku sangat berat, jawabku. Tapi aku berusaha mencari orang tua kita dalam keadaan masih hidup atau telah tiada. Tunjukkanlah fotonya dan namanya, katanya. Nama ayahku Hasan dan fotoku kirim nanti melalui HP, jawabku. Kami beranjak pulang. Ahmad mengantarku pulang ke rumah uak dan pamit pulang. Tidak sampai 1 bulan uakku mendapatkan alamat ayah dari teman ayah satu kantor dengan anaknya. Uakku bergegas berangkat ke Banda Aceh
menemui ayahku di tempat alamatnya tersebut. Ayahku telah lama mencariku. Saya ke Medan tidak pernah ketemu karena tidak tahu alamatku di mana berada, dan akan datang mewalikanku di pernikahanku nanti. Sebelum hari pernikahanku, ayah dan adik-adikku serta ibu sambungku telah sampai ke rumah uak di Medan. Sesampainya ayah di Medan, di rumah uakku, aku anakku, Hesti anakku, ayah telah lama mencarimu. Inilah saatnya kita bertemu. Engkau mau menikah, barulah kita takdirkan bertemu. Dan ayah memelukku erat-erat, dan adik-adikku berpelukan dan diiringi dengan tangis yang terharu, dan ibu sambungku pun menangis sambil memelukku. Aku bergumam, jangan tinggalkan aku lagi ayah. Aku sangat menderita selama ini. Kepergian ayah, aku sangat menderita ayah. Tiba waktu makan, kami makan bersama adik-adikku dan ibu sambungku. Dari ibu sambungku ada adikku laki-laki 1 orang. Ibu sambungku berkata, aku ikut mengawani ayahmu mencarimu. Karena Hesti tidak ada alamat, kami tidak berjumpa. Kaulah Hesti satu-satunya anakku perempuan. Aku tidak segan-segan mengatakan kepada ayahku, suap aku ayah. Hesti rindu suapan ayah. Ayahku tidak jadi makan. Ayahku mengambil nasi dan lauk pauk yang ada di piringku dan menyuapiku sampai habis nasi yang di piringku, barulah ayahku makan. Siap makan, Ahmad memperkenalkan diri. Ayahku berkata, kuserahkanlah anakku padamu. Berikanlah dia kebahagiaan. Anakku tak pernah mendapat kebahagiaan. Kami sangat menderita. Hilangkanlah derita anakku darinya. Berikanlah dia kebahagiaan. Akan kuusahakan ayah, jawab Ahmad. Setelah lama berbincang-bincang, Ahmad pun pamit pulang. Kami sama tidur di ruang tengah. Ayahku, adik-adikku dan ibu sambungku. Kami tidur bersama. Alangkah bahagianya diriku. Tak terlukiskan kebahagiaan. Rasa bahagianya bertemu dengan ayah adik-adikku yang selama ini yang sangat kurindukan. Adik yang besar sudah kuliah dan adik yang kecil SMA kelas 3. Dan adikku dari ibu sambungku SMP kelas 1. Kami sama-sama tidur di ruang tengah. Berita yang jam 9 malam acara nikah dimulai. Semua keluarga dari pengantin pria dan keluargaku sudah berkumpul. Acara pernikahan berlangsung dan walinya ayahku sendiri. Setelah selesai acara pernikahan, ayahku memberikan hadiah pernikahanku, rantai dan lontin, dan dipasangkan ibu sambungku ke leherku dan berkata, semoga bahagia kau nak sampai beranak cucu. Terima kasih ayah ibu, semoga kami bahagia sampai beranak cucu. Amin ya Allah. Semoga Allah menerima doa kita. Jangan seperti aku, anak-anakku nanti, jawab Hesti dengan air mata kebahagiaan. Sore hari ayah, adikku, ibu sambungku pamit pulang ke Banda Aceh. Ayah mau bekerja dan adik-adik sekolah. Mereka naik ke bus Banda Aceh. Aku lari mendatanginya. Ayah, jangan tinggalkan aku ayah. Ayahku berkata, aku akan datang untukmu nak.
Nanti datanglah ke Banda Aceh. Aku menunggumu di sana. Bus pun berangkat menuju Banda Aceh. Seminggu kemudian terdengarlah kabar ayahku meninggal dunia. Berita yang sangat mengejutkan membuat badanku lemas dan tak berdaya dan pingsan seketika. Aku sadar dari pingsanku. Datanglah uakku berkata, kita berangkat supaya jumpa dengan jenazah ayahmu. Kami pun berangkat menuju Banda Aceh. Sampai di Banda Aceh dengan tubuh lunglai, aku memeluk ayahku yang telah terbujur kaku. Beberapa hari di Banda Aceh, kami pun pamit pulang ke Medan, membawa hati yang luka, pertemuanku yang pertama dan yang terakhir dengan ayahku. Air mataku membasahi pipiku, sedang melamun dengan kenangan masa lalu. Aku dikejutkan ketukan pintu, tuk, tuk, tuk. Lamunanku buyar dan berdiri membuka pintu. Muncullah anak-anakku dan suamiku. Air mataku masih tersisa di pipiku.